Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharaini amin. Qararun ay hada qararun, keputusan. Raqmu arba'ata wa khamsa wa salasa wa sittah, yaitu nomor 54 garis miring 3 garis miring 6, bisya'ni ijra'il uqudi bil alati ittisalil hadisati, yaitu seputar membuat akad dengan komunikasi modern. Inna majlisa majma'il fiqhil islami, bahwa ketetapan majelis fikih islami al-mu'aqadi, yang diselenggarakan fi daurah, di daurah Muktamar Sadisi, konferensi yang ke-6, bi Jeddah, di Jeddah, fil Mamlakatil Arabiyyati Saudiyati, di kerajaan Saudi Arabia, min 17 ila 23 Sya'ban 1410, yaitu dari 17 sampai 23 Sya'ban 1410 Hijriah, al-muwafiq 14 ila asrun Adar Maros 1910 Masehi, yaitu atau disebut dengan 14 sampai 20 Maret 1990 Masehi. Ya, bahwa di sini ketetapan majelis fikih itu diselenggarakan di daurah pada muktamar yang ke-6, itu di Jeddah, di kerajaan Saudi Arabia, dari 17 sampai 23 Sya'ban 1410 Hijriah, atau disebut dengan atau disebut dengan 14 sampai 20 Maret 1990 Masehi. Ba'da itla'ihi alal buhusil waridati ilal majma'i bi khususi mawdu'i, setelah meninjau penelitian yang diterima, yaitu ijra'il uqudi bil alatil ittisalil hadisati, yaitu mengenai tentang membuat akad dengan komunikasi modern. Wa nadron ila tatawwuril kabiri, pada perkembangan yang sangat pesat ini, maksudnya yang besar, alladzi hasala, yang telah terjadi, fi wasailil ittisali, alat komunikasi, wajaryanil amali biha, dan berlangsungnya aktivitas, fi ibromil uqudi lisyirati, dalam pelestarian akad, injazal muamalatil maliyati wat tasarrufat, yaitu untuk memberlangsungan pelaksanaan dan beberapa aktivitas. Jadi di zaman ini, di perkembangan zaman ini, banyak sekali orang-orang yang melakukan aktivitas, yaitu transaksi online, transaksi modern. Nah, bagaimana penyelesaian transaksi
online tersebut, yaitu berikut penyelesaiannya sebagai berikut. Wabi istighdari, dengan mendatangkan ma sesuatu ta'ridu yang dikemukakan lahul fiqhai oleh ulama fikih bisya'ni ibramil uqudi, tentang pelaksanaan bil khitabi, dengan ucapan, wabil kitabati, dengan tulisan, wabil isyarati, dengan petunjuk, wabil rasuli, dan dengan utusan, wama taqarrara, dan ketetapan, min anna ta'aquda, terhadap orang yang saling melakukan akad, bainal hadiraini, di antara orang yang ada, bainal hadiraini, di antara orang yang ada, yustaratu lahu, yang disyaratkan ittihadun majlisi, dalam satu tempat, adal wasiyata, ketika akidain yang di atas itu tadi melakukan wasiat, wal iso'a, dan memberi wasiat, wal wakalata, dan mewakilkan, wa tutabiqa, dan sesuai, al ijabah wal qabula, dengan ijab dan qabul, wa adama suduri ma, tidak ada hal yang muncul, yadullu, yang mengidentifikasikan, ala i'radi ahadil aqidaini, terhadap berpalingnya salah satu orang yang akad, anita aqodi, dari tindakan akad, wal muwalati, terus menerus, bainal ijabi, antara ijab, wal qabuli, dan qabul, bihasabil urfi, sesuai kebiasaannya. Jadi di sini menjelaskan pada perkara ini sesuatu yang dimunculkan oleh ulama fikih mengenai akad-akad kekinian yang dapat terjadi dengan ucapan, suara, tulisan, petunjuk, atau dengan utusan. Nah, tentu ini sudah ada keputusan bahwasanya yang akad di antara dua orang yang ada ini itu disarankan satu majelis. Selain disarankan satu majelis, itu harus sesuai dengan ijab dan qabulnya. Maksud dari ijab dan qabulnya itu harus jelas, harus sama-sama ada. Dan juga syaratnya yaitu di antara keduanya itu harus antarodi, yaitu sama-sama ridho. Antarodi itu sama-sama ridho. Dan terjadinya akad di sini harus secara spontan atau langsung gitu. Nah, itu ijab qabul di sini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tempat itu sendiri. Oke. Rukmu wahid. Idza tamat ta'aqudu, ketika telah sempurnanya akad, baina ghaibaini, antara dua orang yang tidak ada, la yajma'uhuma, yang tidak berlaku maupun keduanya, maka nun wahidin, di suatu tempat, wala yara ahadumal akhirah, salah satunya tidak melihat pada yang lain, muayyanatan, dengan cara tertentu, wala yasma'u kalamuhu, dan tidak dapat didengar pembicaraannya, wa kanat wasilatul insali, dengan perantara penghubung, bainahuma, antara dua orang yang akad, adalah alkitabata, tulisan, awir risalata, atau surat. Rukmu wahid, ketetapan nomor 1.
Penjelasannya yaitu ya adalah jika orang yang melakukan hal tersebut ini sudah selesai melakukan akadnya, tetapi keduanya itu tidak ada di satu tempat dan tidak melihat satu sama lain, dan juga tidak mendengar suara di antara keduanya. Misalnya si A berada di Amerika dan si B berada di Indonesia. Nah, kedua itu sedang melakukan akad. Misal mau beli UT-UT. Nah, itu harus memenuhi syarat. Nah, syaratnya seperti di atas tersebut, seperti satu majelis harus sama ada, awis safarota ar-rasula, atau utusan, wayan tabiqu, dan pantas dalika, dan hal demikian sesuai dengan alal barqi, kecepatan, watalakusi, pengiriman pesan, wal fakisi, pengiriman barang, wasyasya, dan jaringan, al hasabil ali, al komputer atau disebut komputer. Fafi hadhil halati yanakidi, fafi hadhil haliyati, pada kondisi ini, yanakidi, terjadi akad yang terjadi. Maksudnya di sini terjadi akad akan yang terjadi, yaitu al-aqdu inda wasilil ijabi, ketika sampainya ijab, ilal maujuhi ilaihi, pada orang yang dituju, wa qabulihi, dan menerima ijab. Nah, jadi ijabnya itu diterima. Nah, di sini kan si A dan si B jaraknya kan berjauhan dan tidak mungkin keduanya itu satu majelis. Nah, kita kondisinya yang seperti itu, maka akad itu tetap terjadi. Nah, akadnya itu tetap terjadi ketika ijab itu telah sampai. Nah, ketika itu ijabnya itu telah sampai kepada yang orang yang dituju. Jadi pada putusan ini, yang pertama, meskipun ijabnya itu durasi waktunya lama, kalau udah sampai kepada yang dituju maka sudah ada itu menurut ketetapan yang pertama. Jadi itu Rokmusani idza tamata akuda, ketika orang yang berakad telah selesai, baina torfaini, antara dua sisi, fi waktin wahidin, dalam satu waktu, wahuma, adapun keduanya, fi makain ini mutabaidaini, di dua tempat yang berjauhan, wayan tabiku, dan sesuai hada ini alal hatafi, dengan telepon wal aslaki, dan alat penghubung suara, fa ini taqoda, bahwa orang yang melakukan bainahuma, di antara keduanya, ya tabiru, dianggap, taqodan, orang yang berakad, baina hadiraini, yang antara keduanya itu ada, watadba'u, dan sesuai ala hadil halati, atas kondisi ini, al ahkami, hukum-hukum asal, al muqarratil ladhi fiqhai, al muqarrati, yang ditetapkan, ladil fiqhai, oleh ulama fikih, al musyara, yang menunjukkan ilaiha, pada ketetapan, fid dibajati, dalam kepastiannya. Jadi yang ketetapan nomor 2 itu menjelaskan jika kedua orang akad ini itu sudah selesai melakukan akadnya di waktu yang sama, namun keduanya itu ada di tempat yang berjauhan dan keinginannya itu sesuai dengan apa yang diutarakan dalam sarana seperti telepon dan alat-alat penghubung suara lainnya.
Dua akad yang dilakukan oleh keduanya itu dianggap sebagai akad yang hadir, atau dianggap akad yang seperti biasanya, yang sama-sama ada. Nah, itu sudah ditetapkan oleh para ulama-ulama fikih terdahulu. Rokmus salis tidak asdaro, ketika mengeluarkan al-aridu, orang yang menentang, bihadihil wasaili dengan perantara ini, ijaban sebab menerima, muhaddidal muddati pada batasan waktu, yakunu mulzaman bil baqai, maka orang yang menentang dengan orang yang menentang ala ijabihi, waktu menerimanya, khilalu tilkal muddatu, dengan sia-sia waktu, walaisa lahu, tidak boleh bagi orang yang menentang, ar-ruju' anhu, menyebut rujuk. Nah, yang ketetapan nomor 3, yaitu jika semisal di antara orang yang akad ini ada yang menentang atau yang melawan, itu tidak sesuai apa yang diharapkan, maka konsekuensinya dia tidak boleh merujuk. Seperti itu. Rukmur rabi, annal qawaidus sabiqatu, bahwa kaidah yang telah lalu, la tashmalu, tidak mencukup, an-nikaha, pada nikah, li istiratil ishadi, karena mensorotkan saksi, fihi, dalam nikah, wala sorfi, dan tidak pada pentasarufan, li istiratit tiqabadi, karena mensyaratkan saling menerima, wala salami, dan tidak akan salam, li istirati ta'jabili ra'sil mali, karena mensyaratkan mendahului harta. Jadi yang ketetapan nomor 4 itu yaitu kaidah-kaidah tadi yang sudah disebutkan di atas tersebut tidak berlaku pada akad nikah, dikarenakan itu ada syarat saksi, dan tidak berlaku pada penasolasian dana karena syaratnya itu harus saling menerima, juga tidak berlaku pada akad salam. Nah, di situ kan ada takjilur roksi mal. Jadi di sini tidak berlaku pada akad nikah, tasarruf, dan juga salam. Seperti itu. Rukmul khamis, ma yata'allaqu, sesuatu yang berhubungan, bihtimalit tazifu, dengan sebab adanya kesalahan, awil tazwiri, atau keluputan, awil gholdi, atau keliruan, yurja'u, kebaikan, dengan adanya kebaikan, fihi, dalam ihtimal tadi, ilal qawaidi, pada kaidah umum, ilal qawaidil amati, pada kaidah umum, lil isbati, sebab memutuskan. Jadi yang nomor 5 itu sesuatu yang berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, seperti kelalaian, kelengahan, atau keliru, itu dapat dikembalikan kepada kaidah-kaidah umum untuk memutuskannya atau menetapkannya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu yang ketetapan nomor 5. Begitu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.